أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Hadirin sekalian, kalau sholat tarawihnya sudah bertahan sampai malam 21, insya Allah bertahan sampai malam ke-30. Ini berarti jamaah sekalian masuk finalis bulan Ramadan. Karena babak penyisihan kemarin ramai sampai di luar, nampak masjid kita tidak muat. Tapi ternyata sekarang yang finalisnya paling berapa sof Pak Jufri? Paling 4 sof. Kemarin sampai pintu belakang. Itu babak penyisihan. Maklum, ramai peserta. Biasa di sebuah pertandingan itu memang babak penyisihan ramai. Siapa finalis-finalisnya? Siapa yang sampai istiqomah, sholat tarawihnya termasuk sampai malam 30, kemudian baca Al-Qurannya sampai khatam, kemudian juga sedekahnya lancar, kemudian juga beriktikaf mencari Lailatul Qadar, insyaallah itu salah satu orang-orang yang menjadi finalis bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Hadirin muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini termasuk bulan keberuntungan. Tapi di dalam surah Fatir ternyata mencari keberuntungan itu tidak harus di bulan Ramadan. Bisa mencari keberuntungan itu di bulan-bulan di luar bulan Ramadan, bisa. Lalu bagaimana syaratnya hadirin sekalian? Dan itu bisa dibuka di dalam surah Fatir. Nama surahnya Fatir. Ada yang sudah tilawah sampai surah Fatir sampai hari ini? Oh, malam ini. Wah, Rifai. Sudah khatam, Pak? Baru mau? Baru mau, insyaallah segera. Surah Fatir jamaah sekalian. Yang baru dengar malam ini nama surahnya Fatir. Nah, terus baca Quran nanti ketemu surah namanya surah Fatir. Ada nama surahnya surah Ghafir. Ada rupanya, ada. Ada namanya surah Az-Zariyat. Ada namanya surah Ad-Dahar. Itu jamaah sekalian tidak kenal kalau tidak dibaca. Maka jamaah sekalian baca dari surah Al-Fatihah di bulan Ramadan ini terutama sampai nanti surah An-Nas. Insyaallah, oh ini surah Az-Zukhruf. Oh, ada surah As-Sabah. Oh, ada surah As-Sajadah dan lain sebagainya. Maka insya Allah jamaah sekalian kenal nama-nama surah di dalam Al-Quran. Dengan cara apa? Banyak-banyak dibaca. Nah, ada orang-orang kata Allah, mereka ini adalah orang-orang yang yarjuna tijaratan dan tabur, kata Allah. Mereka ini orang-orang yang mengharapkan perniagaan, bisnis. Tapi bisnisnya dengan Allah. Jadi orang-orang beriman ini sebenarnya hadirin sekalian itu sedang mengadakan sebuah perbisnisan. Karena nanti Allah akan berikan keuntungan itu semua kapan? Nanti di Yaumuddin, hari kiamat. Maka coba jamaah sekalian, antara tulisan ad-din dengan ad-dain itu sama. Hanya bedanya satu dibaca fathah, ad-dainu itu artinya hutang. Tapi kalau dia dibaca ad-dinu artinya agama. Sama-sama hurufnya. Kenapa hadirin sekalian? Karena menurut para ulama agama itu adalah hutang. Maka bagaimana cara kita membayarnya? Tunaikan sholat 5 waktu. Bagaimana kita membayarnya? Baca Al-Quran. Bagaimana cara membayarnya? Tunaikan zakat. Bagaimana cara membayarnya? Naik haji. Bagaimana cara membayarnya? Bersyahadat dan seterusnya. Maka semua nanti hadirin sekalian
Apa yang sudah kita amalkan di dunia ini akan dibayar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumul hisab, hari perhitungan. Maka siapa yang pernah mencuri, walaupun hari ini dia di dunia belum dihukum, nanti terhutang. Di yaumul hisab pasti dia akan dihukum. Kalau dia tidak bertaubat atau tidak membayar kafarat dan lain sebagainya. Siapa yang dulu pernah menipu, siapa yang dulu pernah berbohong, maka nanti juga dia akan dibayar oleh Allah di hari kiamat nanti. Nah, ada orang-orang jamaah sekalian, orang-orang ini kata Allah, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka ini adalah orang-orang yang mengharapkan sebuah perniagaan, keuntungan, lan tabur kata Allah, yang mana mereka ini tidak pernah akan mengalami kerugian. Siapa mereka? Mereka kata Allah dalam surah Fatir ayat 29, apa kata Allah? Yang pertama kata Allah, innal ladzina yatluna kitaballah. Yang pertama, orang-orang yang senantiasa membaca Al-Qur'anul Karim. Orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah. Kapan dia baca? Bukan cuma seminggu sekali. Kadang-kadang kita hadirin sekalian baca Quran seminggu sekali. Itu pun yang dibaca cuma surah Yasin. Itu pun yang dibaca cuma surah Kahfi. Padahal surah Al-Quran itu 114 surat. Kemana 113 surat yang lainnya? Dan jumlah ayat Al-Quran 6.236 ayat. Kalau cuma membaca surah Yasin cuma 83, belum seper-sepernya. Kalau dia baca surah Al-Kahfi, berapa surah Al-Kahfi hadirin sekalian? 110 dari 6.236 ayat. Jauh dari separuhnya. Nah, siapa mereka kata Allah? Yang Allah jamin mereka. Allah pastikan mereka senantiasa mendapatkan keuntungan. Yaitu orang-orang yang kata Allah, yatluna kitab Allah. Orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah. Tidak dia lewatkan malam maupun siang, kecuali dia lewatkan dengan membaca Al-Quran. Maka hadirin sekalian, mesti harus kita merenung. Kalau hari ini kita melewatkan hari-hari kita dengan HP, dengan Android, dengan game, dan lain sebagainya, mesti harus kita balas juga dengan melewati hari-hari kita dengan bacaan-bacaan Al-Quran kita. Paksa. Kalau yang pintar baca Quran, kata Nabi, wal hasanatu bi asyri amsalha. Kalau yang pintar baca Al-Quran, dilipat gandakan menjadi 10. Tapi bagaimana yang masih terbata-bata? Ada ibu-ibu yang masih malu-malu dia baca Al-Qurannya. Begitupun bapak-bapaknya, kadang malu untuk tadarusan, ketahuan salahnya. Enggak masalah. Jangan takut. Kenapa hadirin sekalian? Kata Nabi, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bih, ma'as safaratil kiramil bararah, kata beliau. Orang-orang yang membaca Al-Quran dan dia pintar membacanya, nanti akan ditempatkan bersama para malaikat yang mulia lagi taat. Tapi kata beliau, walladzi yaqra'ul Qur'an, adapun orang-orang yang membaca Al-Quran, wa yatata'ta'u, lalu dia baca itu masih terbata-bata. Kadang huruf jim masih ketimpa dengan huruf kha, huruf zal masih ketimpa dengan huruf zai, huruf sad masih ketimpa dengan huruf shin, masih banyak terbata-bata. Jangan khawatir. Selama jamaah sekalian masih mau belajar. Apa kata beliau? Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u. Adapun orang-orang yang membaca Al-Quran dan dia terbata-bata membacanya, wa huwa alaihi syaqqun, kata Nabi. Dan dia pun membacanya masih berat. Masih berat dia membacanya. Susah amat, huruf apa ini? Idzazul dibaca ijajul katanya. Ketahuan ternyata logat Sunda. Alhamdu, al-kamdu jadi.
Selama dia masih mau belajar, tapi jangan bertahan dengan hal yang salah. Maka Nabi mengatakan, lahu ajran, kata beliau. Orang yang semangat baca Quran, walaupun masih ada salah-salah, nggak jadi masalah, tidak berdosa. Selama dia masih mau belajar, masih mau memperbaiki bacaannya. Maka kata Nabi, lahu ajran. Dia mendapatkan setiap hurufnya itu 2 pahala. Setiap huruf jamaskan 2 pahala. Bayangkan kalau jamaah sekalian bulan Ramadan ini khatam 30 juz. 6.236 ayat kali 2. Berapa pahala yang itu ayat? Kalau huruf, wallahu a'lam bishawab, berapa huruf dari Al-Qur'anul Karim itu? Kali 2. Maka kata Allah, inilah salah satu orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, yang tidak pernah akan mengalami kerugian. Dijamin sama Allah. Tapi syaratnya baca Qur'annya setiap hari, setiap malam. Bukan cuma malam Jumat saja, atau kalau riungan saja, tidak. Tapi terus dia baca. Baca, buka, baca. Kemudian berikutnya siapa hadirin sekalian? Di ayat ini Allah mengatakan, wa aqamus shalah. Orang-orang yang menjaga salatnya, mendirikan salatnya. Bukan cuma salat wajibnya hadirin sekalian yang dia jaga, tapi salat-salat sunnahnya pun dia jaga. Maka jamaah sekalian, kalau masuk masjid, yang jarang tahiyatul masjid, minimal latihan di bulan Ramadan ini. Waktu masuk masjid, masih ada waktu, sholat qabliyah dulu. Sholat tahiyatul masjid dulu. Minimal 2 rakaat. Biasakan. Kemudian kalau ada waktu senggang di pagi hari, jam 8 misalnya, sempatkan wudhu, kemudian sholat duha. Minimal berapa? 2 rakaat. Yang selama ini kalau bangun waktu sahur, tidak pernah sholat malam, paksakan diri sholat malam, walaupun cuma 2 rakaat. Sehingga kita insya Allah jamaah sekalian termasuk wa aqamus shalah, kata Allah. Orang-orang yang mendirikan sholat, menjaga sholat 5 waktu, dan juga sholat-sholat sunnahnya. Paksa jamaah sekalian, karena kadang-kadang untuk berbuat baik, kita mesti harus memaksakan diri. Dan yang ketiga, siapa di ayat ini hadirin sekalian? Yang Allah jamin orang ini untung dunia akhirat, yaitu kata Allah, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Orang-orang yang rajin berinfak dalam keadaan diam-diam ataupun secara terang-terangan. Kalau di dalam surah Ali Imran ayat 134 itu dalam keadaan lapang ataupun sempit. Kalau di dalam surah Fatir ini, orang yang bersedekah, berinfak, dia diam-diam, sirran. Jarang orang tahu kalau orang itu rajin sedekah. Mana yang terbaik hadirin sekalian? Sedekah secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan? Sesuai urutan ayat, yang lebih afdal sirran, secara sembunyi-sembunyi, secara diam-diam. Bahkan hadirin sekalian, Nabi dalam suatu hadis, sab'atun, kata Nabi, ada 7 golongan yang nanti akan mendapatkan naungan di hari kiamat nanti. Salah satunya, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Salah satunya seseorang, kata Nabi, yang akan mendapatkan naungan nanti di hari kiamat, tatkala matahari diturunkan 1 mil di atas kepala kita. Siapa dia? Salah satunya yang akan mendapatkan naungan tersebut, yaitu seseorang, kata Nabi, yang bersedekah, berinfak, kemudian fa'akhfaha, dia menyembunyikan infaknya, dia menyembunyikan sedekahnya, hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Orang-orang dekatnya pun kadang tidak tahu. Nah, ini jamaah sekalian kami Allah Subhanahu wa taala, rajin baca Quran, rajin mendirikan sholat, kemudian rajin bersedekah, berinfak. Allah jamin orang-orang ini yarjuna tijaratan lan tabur, kata Allah. Orang-orang ini akan mendapatkan perniagaan yang tidak pernah akan mengalami kerugian. Semoga bermanfaat dan semoga kita termasuk orang-orang yang mampu mengamalkan ayat ini. Amin Allahumma amin. Demikian hadirin sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.